Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan presentasi ya mengenai apa temanya hari ini? Ada yang sudah menyiapkan temanya apa hari ini? Halo, kelompok Kasus yang pertama dari kelompok 8, Bu. Kasus anak dengan Williams tumor. Sindrom nefrotik ya. Oke, silahkan salah satu menjadi moderator, kemudian langsung panel saja, tanya jawab. Kemudian di akhir nanti kita bahas bareng. Silahkan siapa yang jadi moderator. Bisa dimulai. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به. Mohon maaf Ibu, الرحمن الرحيم. boleh izinkan saya untuk jadi co-host Bu, untuk share screen. Oke, silahkan Mas. Moderatornya siapa? Moderatornya Mas Giriandra, Bu. Ya, silahkan. Dimulai dulu moderatornya. Baru nanti Mas Farid yang mau itu ya. Yang mau siapa yang mau presentasi ini? Dini, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi ya. Pada pagi hari ini, sebelumnya kita baca doa dulu bersama. Diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melakukan presentasi tentang dalam mata kuliah keperawatan anak ya, yang diselenggarakan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 8, 9, 10, dan 11. Nah, di layar kita sudah melihat untuk kelompok 8 yang akan dibacakan oleh Mbak Dini dan Mbak Husna, betul? Iya, betul. Oke. Baik, kalau begitu, kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, makasih Mas Andra. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Riztia Lestari, dan teman saya, Husna Nisa Kusuma Wardani, yang akan mempresentasikan materi tentang tumor Wilms. Selanjutnya, Mas.
Ya, untuk definisinya yaitu tumor Wilms adalah tumor ganas embrional ginjal yang berasal dari metanefros. Nama lain tumor ini adalah nefroblastoma atau embryoma renal. Tumor ini pertama kali dilaporkan oleh Ronch pada tahun 1814. Tetapi nama tumor Wilms berasal dari seorang ahli bedah atau Max Wilms yang mengungkapkan gambaran klinis secara lengkap penyakit tersebut dalam tahun 1899. Untuk definisi yang kedua, tumor Wilms atau nefroblastoma adalah tumor ginjal yang tumbuh dari sel embrional primitif di ginjal. Tumor Wilms biasanya ditemukan pada anak-anak yang berumur kurang dari 5 tahun, tetapi kadang ditemukan pada anak yang lebih besar atau orang dewasa. Tumor Wilms merupakan tumor ganas intraabdomen yang tersering pada anak-anak. Klasifikasi tumor Wilms. Yang pertama, penyebaran tumor menurut TNM sebagai berikut. T atau tumor primer ada T1 yaitu unilateral permukaan atau termasuk ginjal yang kurang dari 80 cm. T2 unilateral permukaan yang lebih dari 80 cm. T3 unilateral ruptur sebelum penanganan dan T4 yaitu bilateral. Untuk yang N yaitu metastatis limfa. N0 tidak ditemukan metastatis, N1 ada metastatis limfa. Untuk yang M, metastatis jauh. M0 tidak ditemukan, M+ ada metastatis jauh. Untuk yang kedua, menurut The National Wilms Tumor Study, membagi 5 stadium tumor, yaitu stadium 1, tumor terbatas di dalam jaringan ginjal tanpa menembus kapsul. Tumor ini dapat disekresikan dengan lengkap. Stadium 2, tumor menembus kapsul dan meluas masuk ke dalam jaringan ginjal dan sekitar ginjal, yaitu jaringan perirenal dan hilus renalis, vena renalis, dan kelenjar limfa para-aortal. Tumor masih dapat disekresi dengan lengkap. Untuk stadium 3, tumor menyebar ke rongga abdomen, peritoneum, misalnya ke hepar, peritoneum, dan lain-lain. Untuk paru-paru, otak, dan tulang. Selanjutnya, beberapa faktor menentukan prognosis penyakit tumor Wilms, yaitu ukuran, gambaran hispatologik, umur pasien, dan stadium tingkat penyebaran. Variabel prognosis yang paling menonjol ada subtipe dan stadium histologi. Kekambuhan menyebabkan prognosis buruk meskipun penambahan obat baru dan tindakan penyelamatan mungkin memperbaiki hasil pada sekelompok kecil penderita yang mengalami kambuh. Hasil akhir untuk semua penderita dioptimalkan dengan terapi. Selanjutnya, Mas. Untuk etiologinya, penyebab tidak diketahui, tetapi diduga melibatkan faktor genetik. Tumor Wilms berhubungan dengan kelainan bawaan tertentu, seperti etiologi tumor ini pada dasarnya belum diketahui, kelainan saluran kemih, dan aniridia atau tidak memiliki iris. Tumor Wilms bersifat kongenital. 1% dari tumor Wilms ditemukan familia dan diturunkan secara dominan autosomal. Agnogen tumor Wilms telah berlokasi pada kromosom 11p13, timbul dalam parenkim ginjal, mungkin dari sisa blastoma nefrogen dan biasanya dari fokus tunggal, kadang-kadang lebih dari satu area. Tumor Wilms dapat muncul dalam 3 gambaran klinik. Gambaran klinik tersebut antara lain sporadik, yang kedua berhubungan dengan sindrom genetik, dan yang ketiga familial. Tumor Wilms berasal dari proliferasi patologik
blastema dan blastema metanefrom akibat tidak adanya stimulasi yang normal dari ductus metanefrom untuk menghasilkan tubuli dan glomeruli yang berdiferensiasi baik. Perkembangan blastema renalis untuk membentuk struktur ginjal terjadi pada umur kehamilan 8-34 minggu. Sehingga diperkirakan bahwa kemampuan blastema primitif untuk merintis jalan ke arah pembentukan tumor Wilms apakah sebagai mutasi germinal atau somatik itu terjadi pada kehamilan 8-34 minggu. Manifestasi klinik yaitu pertama adanya massa dalam perut atau tumor abdomen, yang kedua hematuri akibat infiltrasi tumor ke dalam sistem kaliks, yang ketiga hipertensi diduga karena adanya penekanan tumor atau hematom pada pembuluh-pembuluh darah yang mensuplai ke darah ke ginjal sehingga terjadi iksemi jaringan yang akan merangsang pelepasan renin atau tumor sendiri mengeluarkan renin. Yang keempat anemia. Yang kelima, penurunan berat badan. Yang keenam, infeksi saluran kencing. Selanjutnya, yaitu demam, malaise, atau perasaan tidak nyaman, pegal-pegal, dan lelah tanpa sebab yang jelas. Apabila berkelanjutan, keluhan ini perlu diperiksa untuk mencegah gejala penyakit kronis lainnya. Anoroksia, yaitu gejala ditandai dengan bentuk tubuh yang kurus kering dan pembatasan makanan yang terlalu ekstrim. Selanjutnya, nyeri perut bersifat kolik akibat adanya gumpalan darah dalam saluran kencing. Yang ke-11, tumor Wilms tidak jarang dijumpai bersama kelainan kongenital lainnya, seperti aniridia, hemihipertrofi, anomali saluran kemih atau genitalia, dan retardasi mental. Patofisiologi dari tumor Wilms merupakan tumor ginjal yang tumbuh dari sel embrional primitif ginjal. Makroskopis ginjal akan tampak besar dan keras, sedangkan gambaran histopatologisnya menunjukkan gabungan dari pembentukan abortif glomerulus dan gambaran otot polos, otot serat, lintang, tulang rawan, dan komponen klasik dari tumor Wilms terdiri dari 3 komponen yang tampak pada diferensiasi ginjal normal, yaitu blastema, tubulus, dan stroma. Terdapat gambaran yang heterogen dari proporsi komponen tersebut dan juga adanya diferensiasi yang aberan seperti jaringan lemak, otot lurik, kartilago, dan tulang. Gambaran anaplasia merupakan indikator penting dalam prognosis tumor Wilms. Gambaran anaplastik ditandai oleh pembesaran inti 2-3 kali lipat, hiperkromatisasi, dan gambaran mitosis yang abnormal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Husna. Ya, untuk pathway-nya dapat dilihat di teman-teman, yaitu ada neoplasma. Neoplasma yaitu tumor ginjal yang tumbuh dari sel embrional primitif di ginjal. Terbagi menjadi 3, yaitu depresi. Depresi akan muncul masalah keperawatan yaitu stres dan perubahan proses kekeluargaan. Selanjutnya ada hemihipertrofi. Hemihipertrofi adalah pembesaran separuh bagian tubuh. Akan menyebabkan kakeksia, yaitu kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi itu dapat menyebabkan lemah. Dari lemah tersebut nanti akan muncul masalah keperawatan yaitu intoleransi. Yaitu untuk berat badan turun dan status gizi buruk, akan muncul status keperawatan menjadi perubahan nutrisi. Untuk hemihipertrofi juga akan menyebabkan menekan jaringan. Yaitu nanti masalah keperawatannya akan muncul yaitu nyeri. Untuk gangguan ginjal, perut akan membesar dan akan terjadi disfungsi. Perut yang membesar akan menyebabkan gangguan organ abdomen dan gangguan hati yang nanti selanjutnya akan menyebabkan gangguan metabolisme. Gangguan lambung nanti akan menyebabkan mual dan muntah dan akan muncul masalah keperawatan yaitu perubahan nutrisi. Untuk disfungsi nanti akan
terbagi lagi menjadi 2 gangguan, yaitu gangguan glomerulus. Gangguan glomerulus nanti akan muncul masalah keperawatan resiko kekurangan volume cairan. Untuk glomerulus itu terbagi menjadi hematuria dan proteinuria. Hematuria yaitu kencing darah dan proteinuria yaitu kandungan protein tinggi dalam urin. Untuk gangguan asam basa nanti akan menyebabkan asidosis dan alkalosis. Asidosis adalah kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi, yaitu dengan pH 3,5 atau asam. Untuk alkalosis, kondisi di mana darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak basa, yaitu pH-nya 7,45. Sedangkan untuk pH normal yaitu 7,4. Next. Untuk komplikasinya yang pertama ada tumor bilateral, yang kedua ekstensi intrakava dan atrium, yang ketiga tumor lokal yang lanjut, yang keempat obstruksi usus halus. Selanjutnya, yang kelima tumor maligna sekunder, yang keenam ada percutineum, penyebaran langsung melalui jaringan lemak perirenal lalu ke peritoneum dan organ-organ abdomen seperti ginjal kontralateral, hepar, dan lain-lain. Yang ketujuh ada hematogen, terjadi setelah pertumbuhan tumor, masuk ke dalam vasa renalis, selanjutnya menyebar melalui aliran darah ke paru-paru sebesar 90%, otak, dan tulang-tulang. Yang kedelapan ada limfogen. Penyebaran limfogen terjadi pada kelenjar regional sekitar vasa para aorta atau dalam mediastinum. Next. Untuk pemeriksaan diagnosis ada IVP. Dengan pemeriksaan IVP tampak distrosi sistem pielokalisis, perubahan bentuk sistem pielokalisis, dan sekaligus pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui fungsi ginjal. Selanjutnya ada fototorak, merupakan pemeriksaan untuk mengevaluasi ada tidaknya metastasis ke paru-paru. Anteriografi khusus hanya diindikasi untuk pasien dengan tumor Wilms bilateral atau termasuk Hirschsprung kidney. Yang ketiga ada ultrasonografi atau USG, merupakan pemeriksaan non-invasif yang dapat membedakan tumor solid dengan tumor yang mengandung cairan dengan sedikit. Tumor Wilms nampak sebagai tumor padat di daerah ginjal. Selanjutnya ada CT scan, memberikan beberapa keuntungan dalam mengevaluasi tumor. Ini meliputi konfirmasi mengenai asal tumor, intrarenal yang biasanya menyingkirkan neuroblastoma, deteksi massa multipel, penentuan peluasan tumor, termasuk keterlibatan pembuluh darah besar dalam evaluasi dari ginjal yang lain. Pada gambar CT scan tumor Wilms pada anak-anak laki-laki usia 4 tahun dengan massa di abdomen. Next. Selanjutnya ada MRI. MRI dapat menunjukkan informasi penting untuk menentukan peluasan tumor di dalam vena cava inferior, termasuk peluasan ke daerah intrakardial. Pada MRI, tumor Wilms akan memperlihatkan hipointensitas dan hiperintensitas. Selanjutnya ada laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium yang penting yang menunjang untuk tumor Wilms adalah kadar laktik dehidrogenase meninggi dan FMI dalam batas normal. Urinalis juga dapat menunjukkan bukti hematuria, LAD meningkat, dan anemia juga dapat terjadi. Terlebih pada pasien dengan pendarahan subkapsul, pasien dapat metastasis di hepar dapat menunjukkan abnormalitas pada analisa serum. Next. Untuk penata laksanaannya ada farmakologi. Yang pertama yaitu kemoterapi. Prinsip dasar kemoterapi adalah suatu cara penggunaan obat sitostatika yang berkhasiat sitotoksik tinggi terhadap sel ganas yang mempunyai efek samping rendah terhadap sel yang normal.
Ada 5 macam obat sitostatika yang terbukti efektif dalam pengobatan tumor Wilms, yaitu antinomisin D, victricin, atramisin, ciplasin, dan siklofoslamid. Mekanisme kerja obat tersebut adalah menghambat sintesa DNA sehingga pembentukan protein tidak terjadi akibat tidak terbentuknya sintesa RNA di sitoplasma kanker sehingga pembedahan sel-sel kanker tidak terjadi. Selanjutnya ada non-farmakologi. Yang pertama dapat dilakukan pembedahan, yang kedua radioterapi. Next. Untuk penata laksana keperawatan, yang pertama dilakukan yaitu meredakan kecemasan yang dihadapi pasien dan keluarga, memberikan informasi tentang proses atau kondisi penyakit, prognosis dan kebutuhan pengobatan, mengalihkan rasa nyeri yang dihadapi pasien, melakukan kompres untuk menurunkan suhu pasien, membantu aktivitas pasien karena sebagian besar terganggu dengan adanya tumor di perut, dan melakukan pemasangan infus untuk menjaga keseimbangan cairan pasien. Next. Untuk pengajian, yang pertama ada identitas, menanyakan nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua, riwayat kesehatan, ada riwayat kesehatan sekarang, kesehatan dahulu, dan kesehatan keluarga. Next. Untuk pengkajian ada pola aktivitas, yaitu pola aktivitas nutrisi metabolik, pola eliminasi, pola aktivitas dan latihan, pola tidur dan istirahat, persepsi diri, hubungan peran. Selanjutnya, pada peran penderita tumor Wilms, pengkajian dilakukan dengan melihat adanya, yang pertama ada massa tumor pada abdomen, kajian manifestasi tumor Wilms, kaji hasil pemeriksaan laboratorium. Next. Untuk asuhan keperawatan, diagnosa keperawatan yang bisa muncul adalah yang pertama ada nyeri berhubungan dengan efek fisiologis dari neoplasia, yang kedua perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolin, kehilangan protein dan penurunan intake, yang ketiga adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama ada diagnosa, yaitu nyeri berhubungan dengan efek fisiologis dan neoplasia. Tujuannya yaitu pasien tidak mengalami nyeri atau nyeri menurun sampai tingkat yang dapat diterima anak dalam waktu kurang lebih 2 kali 24 jam. Intervensinya yang pertama yaitu kaji tingkat nyeri, 2 lakukan teknik pengurangan nyeri non-farmakologis, yang ketiga berikan analgesik sesuai ketentuan, yang keempat berikan obat dengan jadwal preventif, yang kelima hindari aspirin atau senyawanya. Untuk rasionalnya, yang pertama menentukan tindakan selanjutnya, yang kedua sebagai analgesik tambahan, yang ketiga mengurangi rasa sakit, yang keempat untuk mencegah kambuhnya nyeri, yang kelima karena aspirin meningkatkan kecenderungan pendarahan. Next. Untuk diagnosa yang kedua yaitu perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, kehilangan protein, dan penurunan intake. Tujuannya dalam waktu 2 kali 24 jam kebutuhan nutrisi tubuh dapat terpenuhi. Untuk intervensinya, yang pertama, catat intake dan output makanan secara akurat. Yang kedua, kaji adanya tanda-tanda perubahan nutrisi seperti anoreksia, later lagi, dan hipoproteinemia. Yang ketiga, beri diet yang bergizi. Yang keempat, beri makanan dalam porsi kecil tapi sering. Yang kelima, beri suplemen vitamin dan besi sesuai dengan instruksi. Untuk rasionalnya, yang pertama yaitu monitoring asuhan nutrisi bagi tubuh. 2. Gangguan nutrisi dapat terjadi secara perlahan. Yang ketiga, diare sebagai reaksi odema intestin dapat memperburuk status nutrisi. Yang keempat, mencegah status nutrisi menjadi lebih buruk. Dan yang kelima, membantu dalam proses metabolisme. Next.
Untuk diagnosa yang terakhir ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan. Tujuannya, setelah dilakukan perawatan selama 2 kali 24 jam, pasien dapat istirahat dengan adekuat. Intervensinya yang pertama adalah pertahankan tirah baring bila terdapat edema berat. Yang kedua, seimbangkan istirahat dan aktivitas bila ambulasi. Yang ketiga, instruksikan pada anak untuk istirahat bila anak merasa lelah. Untuk rasionalnya, yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran energi, yang kedua mengurangi kelelahan pada pasien, dan yang ketiga untuk menghemat energi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 9. Yang sangat luar biasa sekali ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 9. Kelompok 8, maaf. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Kesempatan tanya jawab, setiap sesi kami buka 3 pertanyaan. Dan mungkin pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, dijawab di akhir presentasi ini. Nah, waktu tanya jawab maksimal 10 menit. 5 menit aja. 5 menit. Dan selama diskusi berlangsung, audien diharapkan untuk tenang dan saya tunjuk yang dapat berbicara. Terima kasih. Silakan kepada yang ingin bertanya, barangkali. Belum ada yang bertanya kepada kelompok 8 tentang teori Wilms ya. Kelompok 8 tuh ya. Belum ada yang bertanya kelompok 8? Baik, kalau belum ada pertanyaan, bisa kami lanjutkan mungkin. Silakan kepada Bapak Farid Gani untuk share screen kelompok 9. Baik, selanjutnya adalah penyajian materi dari kelompok 9. Kelompok 9 itu Mas Amri dan Eko Wahyu. Ada Mas Amri dan Eko? Hadir. Mas? Hadir. Kurang keras apa ya suaranya ya? Hadir, bro. Cek. Oh iya, ya Mas Eko. Baik, kalau begitu saya berikan waktu kepada kelompok 9 selama 15 menit. Kepada kelompok 9 saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan untuk kelompok 9 dari kasus nefrotik sindrom pada anak. Mohon maaf Mas, Yang suaranya bersangkutan- kayaknya kurang keras nih. Kurang jelas soalnya.
Yang sekarang udah jelas apa belum? Sekarang udah jelas, Mas. Sudah terdengar. Baik, saya lanjut untuk anggotanya Amri Irjawan, yang kedua saya sendiri Eko Wahyu Junianto. Mungkin untuk Mas Amri kayaknya belum di Zoom ya, jadi saya bacakan ini PPT-nya sama saya sendiri. Yang pertama, pengertian. Sindrom nefritik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus nefrotik syndrome adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh adanya injuri glomerular yang terjadi pada anak dengan karakteristik proteinuria, hipoproteinuria, terus hipoalbuminemia, dan hiperlipidemia dan edema dari Suryadi dan Rita Yuliani 2006. Next. Untuk patofisiologinya, yang pertama proteinuria. Ada 3 jenis proteinuria, yaitu glomerular, tubular, dan overload. Kehilangan protein pada sindrom nefrotik termasuk dalam proteinuria glomerular. Proteinuria pada penyakit glomerular disebabkan oleh meningkatnya filtrasi makromolekul melewati dinding kapiler glomerular. Hal ini sering diakibatkan oleh kelainan pada podosit glomerular. Dalam keadaan normal, membran basal glomerulus mempunyai mekanisme penghalang untuk mencegah kebocoran protein. Mekanisme penghalang pertama berdasarkan ukuran molekul dan yang kedua berdasarkan muatan listriknya dari Charles 2009. Pada sindrom nefrotik, kedua mekanisme tersebut terganggu. Proteinuria dibedakan menjadi selektif dan non-selektif berdasarkan untuk molekul protein yang keluar melalui urin. Protein selektif apabila protein yang keluar terdiri dari molekul kecil, misalnya albumin, sedangkan yang non-selektif apabila protein yang keluar terdiri dari molekul besar seperti imunoglobulin dari Kodner 2016. Next, Mas. Yang kedua ada hipoalbuminemia. Pada keadaan normal, produksi albumin di hati adalah 12-14 gram per hari atau 130 sampai 200 mg per kilogram. Dan jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dikatabolisme. Metabolisme secara dominan terjadi pada ekstraarenal, sedangkan 10% di katabolisme pada tubulus proksimal ginjal setelah resorpsi albumin yang telah difiltrasi. Pada pasien sindrom nefrotik, hipoalbuminemia merupakan manifestasi dari hilangnya protein dalam urin yang berlebihan dan peningkatan katabolisme albumin dari Karisma 2017. Hilangnya albumin melalui urin merupakan kontributor yang penting pada kejadian hipoalbuminemia. Meskipun demikian, hal tersebut bukan merupakan satu-satunya penyebab pada pasien sindrom nefrotik karena laju sintesis albumin dapat meningkat setidaknya 3 kali lipat dan dengan begitu dapat
mengkompensasi hilangnya albumin melalui urin. Dari UKK Nefrologi Bidai